Halo pemirsa, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi saya tentang potensi tanaman hias sebagai peluang usaha. Ini adalah modal dasar kita. Kita adalah negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat flora kita, itu ada 40.000 jenis, 15,5% yang ada di dunia ini, ada di Indonesia. Ini adalah modal awal atau modal dasar sebagai peluang potensi untuk pengembangan budidaya tanaman pada umumnya, khususnya juga tanaman hias. Kenapa demikian? Karena keanekaragaman hayati ini akan bisa kita ciptakan varian-varian baru melalui hibridisasi. Ya, kita lihat ada banyak aglonema, kemudian anthurium, adenium yang tumbuh berbagai macam tanaman. Kemudian juga persilangan, ya, anggrek misalnya, kemudian kaladium, ya, dan krisan misalnya. Ini adalah jenis-jenis tanaman. Kemudian jenis variegata, ya, yang dulunya bukan tanaman hias, sekarang menjadi tanaman hias, ya. Misalnya pohon waru yang ada di pinggir jalan, ya, dengan mutasi kita hasilkan warna daun yang putih. Ini bisa, tidak hanya waru, singkong pun sekarang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Ini adalah satu peluang yang bisa kita kembangkan sebagai bentuk peluang usaha. Nah, berbicara tentang usaha, maka kita berbicara pasar. Pasar dalam negeri mempunyai peluang yang sangat luar biasa karena kita termasuk kondisi iklim tropis yang sepanjang tahun kita bisa melihat matahari sehingga tanaman bisa tumbuh. Peningkatan perekonomian masyarakat, ya, ekonomi tumbuh, ini tentu saja permintaan akan hal-hal yang bersifat kesukaan, termasuk tanaman hias, ini akan menjadi lebih meningkat. Berkembangnya properti, ya, kemudian rental tanaman hias, ya, taman kota, dan sebagainya, ini adalah peluang pasar dalam negeri. Pasar luar negeri, peningkatan permintaan pasar, kalau Anda googling, itu akan selalu meningkat. Karena apa? Ya, tanaman-tanaman yang bisa kita ekspor seperti anggrek, krisan, tulip, lili, dan sebagainya, ini bisa tumbuh subur di negeri kita. Nah, untuk itu semua, maka yang diperlukan itu adalah inovasi teknologi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu adalah inovasi. Karena apa? Hanya dengan inovasilah itu bisa tumbuh. Kata orang bijak mengatakan bahwa innovation is life, not innovation is death. Ya, jadi siapa yang inovatif itulah yang menang. Ya, beberapa inovasi teknologi, ya, di usaha bidang tanaman hias antara lain adalah teknologi pembibitan, ya. Karena dengan menjual bibit, ya, ini tentu saja kita sudah banyak mendapatkan pendapatan. Untuk itu kita harus tahu cara atau teknologi pembibitan. Yang pertama adalah persilangan, ada hibridisasi, ada stek, ada sambung, dan ada kultur jaringan. Ya, ini adalah metodologi teknologi yang sering digunakan di dalam pembibitan. Apa itu persilangan? Persilangan itu, ya, membuat suatu varietas baru dengan menyilangkan antara satu jenis tanaman ke jenis tanaman yang lain. Secara alami sudah bisa dilakukan, tetapi secara buatan kita bisa melakukan itu dengan sengaja. Misalnya anggrek putih kita silangkan dengan anggrek merah. Ya, hasilnya tentu saja mempunyai varietas yang tidak sama dengan induknya. Ya. Kemudian hibridisasi ini sebenarnya hampir sama dengan persilangan, cuman tetuanya itu harus lini murni. Apa itu lini murni? Lini murni itu adalah tetua yang sudah dimurnikan. Misalnya kita mau membuat aglonema dengan daun bulat warna merah misalnya. Maka kita harus membuat lini murni tetua jantan itu yang daunnya bulat. Dan lini murni yang betina yang bunganya merah. Itu baru kita silangkan menghasilkan hibrida F1. Kemudian stek, ya. Nah, ini stek bisa kita lakukan batangnya, pucuknya, daunnya, anakannya. Cuman kita harus tahu caranya. Ya, stek itu yang paling utamanya adalah bagaimana memanipulasi lingkungan. Misalnya dengan sungkup, ya. Dan juga bisa menggunakan zat-zat perangsang pertumbuhan untuk akar maupun tunas, ya. Kemudian sambung.
Ya, teknologi sambung ya. Ini yang batang atas itu disebut dengan entres ya. Kemudian kalau entresnya itu berupa pucuk itu disebut dengan grafting. Kalau entresnya berupa mata tunas itu disebut dengan okulasi. Kalau entresnya itu masih menyatu dengan induknya, maka itu disebut dengan penyusuan. Nah, kita bisa membuat ya sambung bunga ini adenium contohnya ini dengan 2 warna, putih dan merah dalam satu pohon. Bisa 3 warna, 4 warna, ini sesuai dengan keinginan sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu produk yang bernilai tambah. Kemudian kultur jaringan ini adalah satu teknologi yang bisa menghasilkan banyak bahan tanam yang langsung kita dapatkan hanya dari beberapa jaringan saja ya yang kita sebut dengan explant ya. Ini tentu saja kita harus pelajari lebih dalam tentang kultur jaringan ini. Kemudian teknologi yang kedua adalah teknologi media tanam ya. Karena sebenarnya setiap jenis tanaman hias itu butuh media yang spesifik. Makanya tumbuh berkembang ya usaha media tanam ya. Kita bisa meramu dari berbagai macam bahan organik maupun anorganik ya. Bahkan kita bisa menyediakan media tanam untuk hidroponik misalnya. Oke. Kemudian teknologi perawatan. Nah, tanaman hias itu nilai tambah yang bisa dilihat itu adalah bentuk tanamannya, kesehatannya dan keunikannya. 3 komponen ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita bisa membentuk tanaman yang bagus, indah ya. Bagaimana kesehatan tanaman terjaga. Kalau daun pertama dari bibit, misalnya tanamannya sudah 10 tahun, daun pertamanya masih tumbuh baik, pasti nilainya mahal. Kemudian keunikannya, ya kita buat sesuatu yang unik. Kemudian teknologi pemasaran, ya itu ada teknologi online maupun teknologi pasar offline, ya. Sekarang ya masa pandemi saat ini kan sungguh luar biasa ya pergerakan tanaman, ada sensasi janda bolong, ya. Itu sebenarnya kan Monstera yang nama tanamannya itu adalah Monstera, ya. Itu disebut oleh orang Jawa itu kan rondo bolong, ya. Godong podo bolong, itu ron itu godong, ya. Rondo bolong disambung rondo bolong. Ya. Kemudian di bahasa Indonesia kan janda bolong. Itu adalah sensasi nama bagaimana bisa mengangkat komoditas itu di pasaran. Ya, ternyata ini masa pandemi ini betul-betul tanaman hias ya ini sebagai satu peluang usaha yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat ya. Jadi sedikit banyak tanaman hias hadir di dalam mengatasi krisis ekonomi karena multiplier efek ekonomi ini masih bisa diwujudkan dengan perdagangan tanaman hias ini. Oke, nah ini kita lihat contoh dari usaha di rumah ya. Ini adalah memanfaatkan pekarangan sebagai usaha tanaman hias. Kita lihat bersama. Ya, itu tadi tayangan satu contoh usaha tanaman hias di rumah ya, atau di perumahan. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita, di samping sebagai hobi, di samping juga sebagai memperindah pekarangan kita atau rumah kita, tetap kita bisa menghasilkan rupiah dari budidaya tanaman hias itu. Nah, untuk itu maka perlu dikuasai tentang teknologi-teknologi inovasi tadi yang sudah saya sampaikan, yakni bagaimana kita bisa membuat bahan tanaman dari persilangan maupun hibridisasi atau juga mutasi. Kemudian kita bisa menghasilkan bahan tanam dari stek, ya. Dan juga kita yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa membuat trik cara-cara pemasaran kita. Ya, melalui dunia online, jadi kita punya HP tidak hanya digunakan untuk kepentingan iseng saja, tetapi HP kita itu kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Kita punya jejaring, ya, kita punya grup WA, kita punya grup Instagram, kita punya grup Facebook. Nah, ini kita manfaatkan sebagai jejaring untuk
pemasaran di tanaman hias ini. Nah, terakhir ini adalah moto saya, ya, berani berubah untuk tumbuh dan terus tumbuh. Karena esensi kehidupan itu adalah perubahan. Esensi kehidupan itu adalah hijrah, berubah untuk menjadi yang lebih baik. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.